ya gue gak akan nyari laki-laki lain selagi lu ngedonatorin gue tuh kayak terus. Gue juga bodo amat. Donatur tetap lah ya. Iya, aku juga nggak akan nyari donatur lain selagi dia donaturnya kenceng. Donaturnya aku kenceng banget gitu aja buat kamu, buat kenang-kenangan, dia bilang gitu. Kalau emang kamu mau jauh dari aku, nggak apa-apa, aku ikhlas, dia bilang gitu. Ya terus aku ngerasa kayak aku udah hancur sama dia, kayak frustasi banget Kak. Frustasi terpuruk orang yang selama ini ngedukung aku, yang selama ini ada buat aku, ternyata dia yang hancurin diri aku sendiri. Kayak kebahagiaan yang sedikit tapi jadi hancurin. semu. Iya. Kebahagiaannya semu ya jadinya. Iya, betul. Disakitinya bertubi-tubi. Di situ aku udah mulai down lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk cari kerja di daerah Jakarta Selatan. Yang kamu kabur itu. Betul. Dan di situ tanpa perseizinan orang tua, aku langsung lari ke Jakarta Selatan nyari kosan. Dan kebetulan juga aku kan ada teman kenalan di Jakarta Selatan. Itu dia nyariin kos, aku bantu nyari. Karena aku nggak mungkin dong dari Jakarta Barat lontang-lantung tiba-tiba ke Jakarta Selatan nggak ada tempat tinggal. Iya. Apalagi ibaratnya aku jauh dari orang tua, jauh dari keluarga semuanya. Akhirnya aku tinggal lah, dapat nih kos. Iya, cuma sepetak aja sih Kak. Namanya juga baru banget. Lulus sekolah kan, aku akhirnya di situ. Nah, kehidupan aku di Jakarta Selatan udah mulai normal. Udah mulai. Kamu kerja apa? Oke. Aku belum kerja di situ saat itu. Itu terus uangnya dari mana kehidupannya? Aku kenal orang. Oh, dibiayain? Iya, betul. Pacaran? Kita nggak pacaran. Siaran? Dia suami orang, lebih tepatnya. Oh, kenalnya di? Kenalnya aku jadi teman aku yang di Jakarta Selatan ini nyari aku kos. Nah, orang ini tuh punya kenalan si abang ini. Dia oknum pengacara yang terkenal. Cukup terkenal. Lawyer. Siapa tuh? Ini kan kita kalangan lawyer juga. Yang pakai cincin, bukan? Oh, bukan. Kalau itu aku sering ketemunya di klub. Siapa? Adalah, tapi dia masih mau lanjut ke S3-nya dia. Oh, udah tua? Umur 40 tahunan. Oh, muda dong. Iya, betul, masih muda. Udah punya istri ya? Dia awal aku kenal udah punya istri, lalu dia bercerai. Tinggalnya Dan sekarang di mana? dia di Bangka. Tapi dia punya tempat tinggal di daerah Tebet juga sih. Di daerah Tebet. Terus habis itu kita ketemunya di daerah Cibubur. Karena teman aku yang kenalin ini ada cowok. Terus habis itu si teman aku ini sebutlah namanya KE. Ya, tadi saya pengacara kan mungkin berada lah, punya mobil, punya rumah, tajir. Awalnya aku kenal orangnya pelit banget. Selicik-licik kayak aku aja buat ngeluarin duit dia. Kenapa kamu lanjutkan kalau udah tau pelit? Karena aku mikirnya aku di Jakarta Selatan, uang dari mana Kak? Untuk makan, bayar kos. Cari yang lain lah, Say. Aku udah bekerja, udah nyari, maksudnya kan nggak seperti dia yang pekerjaannya tetap gitu. Maksudnya yang cari cowok lain, jangan dia kalau dia pelit. aku susah sih, karena awal kenal sama dia, dia tuh kayak royal banget ke aku. Kayak aku kemana-mana diwajibin naik mobil, nggak boleh motor. Awalnya. Iya, awalnya. Kayak, adek jangan naik Grab motor, nanti adek kenapa-napa. Dia bilang gitu, aku bilang, emang kenapa-apanya bang? Aku bilang gitu kan. Nah, terus habis itu, dia bilang, udah abang pesenin aja ya, Grab car. Grab car yang premium, nggak boleh Grab car yang hemat, nggak boleh Grab car yang segala macam, harus yang Kenapa nggak premium. dimobilin aja, dimodalin mobil? Itu mau direntalin mobil aku. Tapi karena berhubung aku ilfeel, jadi ya udah. Jadi nggak lama? Nggak lama sama dia. Sempet begituan sama dia? Sempet dong Kak. Jadi aku ceritain waktu aku kenal nih. Jadi kita kenal di daerah Cibubur, di restoran gitu. Restoran yang udah agak sepi tapi enak. Nah di situ aku awal kenal dia kayak, oke juga nih orang. Kelihatan tampangnya royal, baik, terus mengayomi. Kayak bos-bos gitu? Betul banget, kayak sok sibuk banget. Punya ajudan nggak? Punya asisten? Dia waktu ketemu aku sendiri. Bahkan dia ketemu aku aja naik busway Kak. Saking pelitnya. Astaga, kataku. Terus temen aku. Disclaimer ya, nggak semua pengacara kayak gini ya. Hanya oknum tertentu. Terus teman aku si Kak ini bilang, kamu tuh jangan terlalu pelit dong. Ini tuh diri kamu sendiri. Kamu tuh lagi bertemu sama cewek. Masa iya naik busway? Gitu karena mereka teman deket tuh si KE dan si Bang A Karena ini. nggak punya mobil atau nggak mau bawa mobil? Dia punya mobil banyak Kak. Karena di rumahnya di Belitung itu Kak banyak Kak. Makanya itu aku kayak, wah ya udahlah. Chinese? Enggak. Lokal? Ya kayak aku aja. Okay. Kayak aku orang Indonesia asli gitu, yang bener-bener ibaratnya ya dia di Belitung, aku orang Jakarta asli gitu aja. Nah, jadi tapi dia punya rumah kan di Jakarta? Kan? Jakarta punya rumah, di Belitung sana punya rumah. Berarti tajir lah, Say. Betul. Tapi kenapa pelita harapan ya? karena dia pernah cerita sama aku, dia pernah dibodoh-bodohin cewek. Oh, jadi itu trauma. trauma. Iya, harusnya kan nggak usah trauma ya, kan duitnya banyak. Bener. Kenapa harus trauma? Bisa dicari satu makanya perkara aja bisa banyak, itu, ratusan juta. makanya. Nah, terus habis itu kita kenal lah tuh. Dia awalnya kayak, adek mau makan apa? Pilih aja, pilih mau makan apa aja. Ya aku emang dasarnya, aku pengen ngetes nih kalau gue pesen yang paling mahal, dia bakalan ngomong, jangan itu terlalu mahal. Dia bakal ngomong kayak gitu, tau enggak? Aku pesan yang paling mahal di situ. Aku pesan, ternyata dia nggak komen nih. Nah, ya udahlah, kita makan, ngobrol-ngobrol. Gengsi lah, Say, kalau dia komen. Namanya juga awal kenal ya Kak. Nah setelah itu dia kayak nanya nama aku siapa, terus habis itu aku tinggal di mana. Ya dia nyari data diri aku lah. Dan aku nggak mau jadi perempuan yang bego, nyebutin nama asli aku yang Zara ini. Ya aku bilang aja ke dia kayak,
oh nama aku Ina, aku bilang gitu. Aku tinggalnya Jakarta Selatan. Tinggal sama siapa? Aku tinggalnya ngekos. Aku bilang gitu. Kosan kamu siapa yang bayar? Gak ada. Ya udah nanti abang aja yang nafkahin adik ya. Dan dia bilang gini Kak, kamu ada cowok lain gak selain aku? Gak ada. Karena emang aku belum kenal cowok sama sekali, belum pacaran sama sekali gitu. Dan dia kayak bilang, oh ya udah, adek nggak munafik kan orangnya. Aku tahu nih tujuan dia nggak munafik karena aku sebelumnya udah kan sama sepupu, jadi aku udah paham nih kata-kata dia seperti apa. Nggak mungkin orang ngasih uang tapi nggak ada yang dia minta. Iya betul. Dan aku bilang enggak kok, aku nggak munafik. Aku bilang gitu karena aku udah merasakan selebihnya yang dulu sama sepupu. Jadi udahlah, udah terlanjut kotor juga gue, udah terlanjut terjun juga. Ya udahlah, ini untuk kehidupan gue juga. Dan akhirnya aku bilang nggak munafik bang. Ya udah abang juga nggak munafik deh. Dia bilang gitu. Abang nggak mau ada kemunafikan di antara kita. Dia bilang gitu. Nah, aku langsung jawab iya bang, tenang aja enggak. Nah karena di situ restorannya udah tutup, udah mau tutup lah. Di jam 10:30 malam, akhirnya dia pesenin aku dan di situ kita satu mobil bareng, dia nganterin aku ke Jakarta Selatan ke kos aku, dia biar tahu juga, tapi aku nggak ngasih letak kos aku di mananya, iya karena aku nggak mau sedetail itu karena dia bukan siapa-siapa aku dan kita belum ada hubungan. Dan setelah itu dia pulang dan dia ngechat nih, awalnya nelfon aku, abang udah sampai rumahnya segala macam, dia mau mandi bilang ke aku, dia mau ini mau itu, dia bilang ke aku, kata aku gini, gue belum kan siapa-siapa ya, tapi kenapa dia begini, kok aku jadi mulai risih, tapi aku juga butuh uang untuk kehidupan aku di Jakarta Selatan ini. Dan di saat itu dia kayak aku tanya, emang abang statusnya apa? Karena aku nggak mau dong ibaratnya suami orang. Terus dia bilang gini, abang udah menikah tapi abang udah bercerai. Kenapa bercerai? Namanya juga udah nggak jodoh. Nah aku bingung, maksudnya kenapa udah nggak jodoh? Kalau udah nggak jodoh berarti ya udah jodohnya udah habis. Aku bilang gitu, aku bilang gini, nggak mungkin dong jodoh nggak jodoh, maksudnya emang udah nggak jodoh, tapi problemnya tuh apa? Atau dia yang bermasalah, atau si perempuan istrinya ini yang bermasalah? Triggernya, masa dia udah nggak jodoh tiba-tiba makanya bubar itu. jalan. Iya, kan nggak lucu ya, tiba-tiba, kayaknya kita udah nggak jodoh deh, udah deh kita bubaran aja. Cerita. Nah itu dia, dan aku juga nggak mau terlalu percaya sama dia. Dia tuh kayak bilang istrinya begini. Aku, ya bodo amat, aku sebagai perempuan paham betul dong, kayak laki-laki tuh banyak aja otak licik dan otak bajingan. Betul. Aku kayak ya udahlah, kayak bodo amat, gue nggak mau permasalahin lu, yang penting lu duda bukan suami orang, maksud aku gitu. Karena aku punya ketraumaan yang sebelumnya, karena sebelumnya kan sepupu udah beristri juga, dan sekarang alhamdulillah duda. Nah dia tuh kayak terus-terusan ngajak aku ke Bali, terus ngajak ke Bandung, terus nah itu kamu enggak tuh pas di Bali sama di Bandung? Awalnya nawarin dulu dia Kak, dia tanya kamu suka traveling nggak? Aku suka buat jalan-jalan, aku bilang gitu. Kapan-kapan kita ke Bali yuk deh. Nah terus habis itu aku bilang gini, kayaknya nggak usah ke Bali dulu deh. Aku juga takut Kak, karena aku baru kenal dia tiba-tiba pergi jauh. Aku takut nanti aku dijual, aku diapa-apain. Kan aku juga kayak, aku nggak mau bodoh, aku bilang gitu. Udah, kalau misalnya dia mau ngajak gua keluar kota, minimal Bogor dulu. Kalau Bogor gue nggak diapa-apain, baru udah ke Bandung atau kemana. Pokoknya daerah-daerah deket-deket sini dulu dah, jangan nyebrang-nyebrang dulu gitu. Dan akhirnya dia setuju. Kita ke daerah Bandung langsung. Nginep? Iya, nginep. Di situ kita pergi bertiga. Si KE ini yang kenalin aku sama dia. Nah, karena anaknya si KE ini ada yang pendidikan di Bandung. Jadi ada tempat tinggal dia dan kita misah. Karena yang aku bilang tadi, dia kan orangnya pasti ada embel-embelnya. Dan aku bilang, kayaknya kita nggak usah tidur nyatu deh. Maksudnya biar aku kayak pengertian aja ke dia. Mungkin dia gengsi ngomong ke aku atau apa kan, kayak aku bilang gitu aja ke dia, kayak udah mending kita nyari penginapan lain aja, kita nggak usah bersatu sama KE ini, aku bilang gitu. Nah setelah itu dia bilang ya udah deh kita nyari penginapan daerah sini aja. Nah kita nginep tuh di salah satu hotel di daerah Bandung. Itu hotelnya bagus banget, mewah banget, bener-bener mewah banget. Aku kayak baru pertama kali diajak cowok ke hotel bener-bener mewah, kayak aku dia yang milih hotelnya? Iya, kayak dia ngerti banget, dia tuh orang bersih banget, bersih banget. Bahkan ada noda di stang di setirnya dia tuh, setir mobil, dibersihin. Dek, bawa tisu basah nggak? Bawa, sini tisu basah, dilap. Kayak bener-bener nggak mau kotor sama sekali Kak. Nah akhirnya dia lagi check in tuh, aku ngeliat sekeliling hotelnya bagus banget, penuh dengan bunga Kak, kayak vibes tuh kayak bener-bener khusus pasangan suami istri. Dan dia bilang gini, honeymoon banget ya? Bener, karena tuh, ini gue berasa kayak istri orang. Dan di situ dia bilang, adek nanti kalau ditanya bilang aja istri abang ya. Dia bilang gitu, lah kan KTP kita beda. Aku bilang gitu, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Bilang aja dia belum perbarui KTP atau apa. Udahlah, intinya pikiran bulus dia banyak banget, aku iyain aja dong. Nah, kita naiklah tuh ke lantai 4, karena emang kamar kita di lantai 4, di nomor 121 tuh. Nah, terus inget ya? Oh, inget banget aku. Sampai detail-detail isi kamarnya juga aku inget. Ya, harga kamarnya berapa jutaan kali ya? Harga kamarnya sekitar semalam tuh 3 jutaan. Itu emang bagus banget, menurut aku bagus banget dah. Terus abis itu, di dalam kamarnya itu, bener-bener ada bed up, ada shower. Aku kayak mikir, rumah gue aja nggak begini kamarnya. Kok ini bisa begini sih? Cakep banget. Kamu mikir nggak pada saat itu, wah gue pasti bakal dipakai nih? Aku bukan mikir lagi, karena aku udah percaya diri banget. Udah ready banget. Terus abis itu, kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Dia ganti baju, terus si pengacara ini bilang ke aku,
Ada yang nggak mau cuci-cucian dulu? Cuci-cucian, oh cuci kaki mungkin maksud dia. Ganti baju lah tuh aku kan, emang aku juga bawa baju. Terus kakak tahu, dia ngasih baju dinas ke aku. Dibawa, dibeli tanpa sepengetahuan aku dan kasih ke aku. Ada yang ganti baju ini ya. Nah, terus aku Baju dinas apa tuh, Say? lingerie gitu loh kak, yang bener-bener pendeknya segini, yang kalau aku pun kelihatan tuh dalam aku. Kayak, gue malu banget, gue nggak pernah pakai pakaian sependek ini. Maksudnya kalau dress pendek mungkin di atas dengkul, enggak sependek itu banget. Akhirnya ya udahlah, aku kayak, oh ya udah. Akhirnya aku pakai, terus aku keluar. Banget sih dia bilang gitu. Akhirnya dia nyamperin aku, terus pinggang aku ditarik, peluk kita akhirnya kak. Pelukan, kening aku dicium, akhirnya aku ajak ke kasur. Kita deep talk dulu. Kayak ngomong, dia bilang gini, Ade kebutuhannya kira-kira tiap bulan berapa? Hanya ke aku. Pengertian dong. Pengertian awalnya. Sebelum bikin aku risih. Nah, aku menjawab lah. Aku seminggu tuh bisa habis 2 juta sampai 3 juta. Real, karena perempuan realistis aja. Ibaratnya, betul, ibaratnya makeup aku belum, skincare aku belum. Ditambah lagi aku masih remaja yang masih pilih-pilih skincare. Aku apalagi masih FOMO banget sama yang treatment, pengen ikut-ikutan kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku bilangnya segitu. Abang nggak keberatan, asal Ade bisa memenuhi apa yang abang pengen. Ade mendapatkan apa yang Ade pengen. Dia bilang gitu. Aku udah paham omongan dia kayak, wah ya udahlah, gue udah paham nih kata-kata dia kayak gimana. Oke, aku bilang gitu. Tapi kalau ada laki-laki di belakang abang bilang jangan diem-diem aja, karena abang nggak suka kayak gitu. Dia bilang gitu. Dan aku kayak, ya gue nggak akan nyari laki-laki lain selagi lu ngedonaturin gue tuh kayak terus. Gue juga bodo amat. Donatur tetap lah ya. Iya, aku juga nggak akan nyari donatur lain selagi dia donaturnya kenceng. Donaturnya aku kenceng banget gitu. Nah, setelah kita dipita kayak gitu, dia nge-ACC oke. Dan akhirnya dia kayak, abang pengen deh, ya udah bang, aku bilang ya udah bang, kayak segitu aja. Langsung akhirnya ya udah, karena dia duda juga, akhirnya dia mungkin udah punya pengalaman ya. Tapi punya dia kali ini panjang tapi kecil kak. Kurus. Dia Orangnya gemuk. Gemuk tapi Iya, panjang tapi kecil punyanya. Enggak kayak sepupu aku itu, kan sepupu aku pendek tapi besar kan. Nah, kalau ini terbaliknya panjang tapi kecil. Enakan yang besar ya? Iya betul, apalagi kan sebelumnya aku udah pernah ini sama yang besar, tiba-tiba yang kecil kayak lost banget, kayak lost gitu. Pangnya sama sepupu cakepan mana? Sepupu aku lah kemana-mana. Sepupu aku aja umur 35 tahun, dia 40 tahun, jelas beda kak. Apa sih namanya, tua, dari wajahnya udah agak tua, gemuk juga. Ya modelan bapak-bapak anak satu lah. Anaknya aja itu udah di umur 16 tahun. Makanya kayak aku tuh sama anaknya udah hampir sepantaran, dan dia main sama sepantaran anaknya. Ya udahlah, itu mah gak menjadi masalah buat aku, yang penting uang aja. Di saat itu pas kaki aku dinaikin di lehernya dia nih, diturunin lagi sama dia. Nah, terus pertama udah keluar tuh, dipindahin lagi kak. Kan ada kursi yang bentuknya huruf S gitu loh. Iya, sama Tra itu. Iya, bentuk sofa. Iya, sofa itu. Nah, aku udah naikin ke situ, main di situ. Aku kayak, ini gue pegangannya gimana? Aku bingung karena aku sebelumnya gak pernah main di situ kan. Kayak akhirnya dikasih bantal sama dia biar aku ada pegangannya. Dan di situ dia mulai apa sih namanya? Biar aku kayak yang tadinya mainnya cepet, yang pertama kali mainnya cepet kak. Nah, yang kedua ini dia langsung kayak lama. Ya? Iya, pemanasan lagi. Setelah dia boba aku dipijit-pijit sama dia, dipegang-pegang, terus dia juga boba aku, pisangnya dia ke aku. Yang kedua rasanya Biasa aja juga. Karena bentuknya sama ya. Iya, kalau kecuali yang pertama kecil, yang kedua gede baru beda kak. Karena bentuknya sama aja menurut aku, kayak ya udah bentuknya ya gini-gini aja. Tapi enaknya kayak sensasi, dia tahu nih titik sensasi aku biar bedanya di sofa itu. Iya, karena kan di kasur mungkin tadi posisinya aku kurang pas ya, jadi aku nggak ada sama sekali. Tapi pas di sofa itu dia nemuin titiknya. Di situ aku keluar 2 kali. Karena bagi aku ya kak, aku ngerasa ya kalau dia tuh digesek-gesek, aku tuh kayak buat gitu loh kak. Aku kayak berani digesek-gesek doang, tapi aku udah keluar. Jadi kamu lebih suka digesek-gesek daripada dimasukin ya? Awalnya digesek-gesek dulu, kalau aku udah tinggi banget nih baru nggak asal langsung dimasukin aja. Jadi kan, kurang ya kalau langsung ya. Jadi kayak gimana gitu. Nah dia pas udah nemuin titik ke aku, langsung udah dia bikin aku benar-benar nggak bisa bergerak dan berkutik sama sekali. Di situ abis itu langsung posisi duduk, abis tiduran gitu, posisi duduk dimainin lagi, masukin lagi sama dia. Itu pas di duduk itu kak, dia benar-benar mungkin udah capek juga, tapi dia udah mau keluar ya. Itu jangan dikencengin lagi sama dia, dikencengin. Akhirnya kita keluar bareng-bareng. Keluar di mana? Keluar di perut. Oh, lagi-lagi di perut. Iya, karena kalau aku waktu itu pernah disuruh sama dia, aku bilang nggak mau di mulut. Pasti aku pikiran aku tuh pasti asin, aneh, kayak gimana gitu. Iya, aku nggak berani mau juga keluar dalam. Iya, apalagi kan aku nggak ada penghalang KB atau belum gitu kan, makanya aku nggak berani. Ya udah berani di perut kan. Nah setelah itu akhirnya
aku bersih-bersih, mandi di bed up, terus habis itu aku selesai, dia masuk lagi gantian, dan setelah itu lagi kita tidur, kayak aku tuh bilang, bang adek capek banget bang, ya udah adek tidur aja ya, besok pagi kita sarapan. Adek mau sarapan apa besok pagi? Dia nanya gitu, apa aja lah, di sini ada kok restorannya enak-enak juga, restoran dari hotelnya itu. Udah lah bang, akhirnya kita berdua tidur, sama-sama capek, bangun paginya. Emang udah disediain sarapan ya di restoran. Aku turun lah jam 6 pagi, aku turun. Semua sarapan yang ada di situ aku ambil satu. Tapi dalam porsi dikit. Di situ dia kayak, udah, dia bilang, dek minta nomor rekening adek dong. Dia bilang gitu. Aku bilang, oh oke nih, oke juga nih. Dan situ akhirnya udahlah. Kayak aku udah transfer, bener aja 3 juta transfer ke aku. 3 juta transfer ke aku. Masih plus, aman lah ya. Masih aman. Plus bayaran kos aku dari tanggung sama dia. Kayak kos, terus kebutuhan aku bulanan kayak sabun, sampo, semua udah ditanggung sama dia. Nah, setelah itu, udahlah kita ketemu KE ini nih, setelah makan. Kita ketemu KE, ngobrol. Dan di situ aku kayak, mulai nih pelitnya dia kelihatan Kak. Gimana? Kayak apa ya? Kayak biasa, kan tadi kan habis transfer ya. Nah, dia tuh kayak, KE ini, dia bilang kayak, ayolah kita makan di sini, kita liburan di sini. Ini tuh enak, agak mahal juga tapi dia bilang gini, janganlah mahal-mahal, dia bilang gitu. Ngedrop ya. Iya, aku bilang apa gara-gara habis transfer gua, aku langsung gini. Nah, dari situ Lagi bokeh. makanya kata aku, wah ini bener-bener pelit sih. Akhirnya situ aku segala kelicikan aku berbicara. Aku kan pinter ngomong juga nih kebetulan. Aku bikin mencoba-coba nih. Akhirnya dia bilang, yaudah, ayo kita ke mall aja deh. Di situ aku bilang, bang, sepatu adek udah rusak bang. Aku bilang gitu, emang adek mau beli sepatu apa? Harganya berapaan? Harus nanya dulu Kak. Aku bilang, harganya sih aku lihat di online-nya 4.500.000. Oh, 4.500.000. Oh, doang. Terus Tapi nggak dibeliin? Beliin, karena aku bujuk-bujuk dia terus kan. Akhirnya kita ke mall tuh jadinya, bukan ke tempat wisata. Kita ke mall di salah satu Bandung. Setelah itu, bang ini bang yang aku maksud sepatunya. Terus dia kayak bilang gini Kak, bagus sih, adek pengen banget ya. Pengen banget, aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, adek bayar aja sana. Aku takut nih, dia kayak pura-pura telepon, ini gue yang bayar, apa dia yang bayar? Emang nggak dikasih kartunya? Enggak, harus semua tuh dia yang megang, dia yang payment, harus dia yang itu paspor segala macam. Kasih tahu lah ini waktunya bayar gitu. Makanya itu, dia pura-pura telepon, aku nggak tahu pura-pura Iya, atau dibeli nggak bener. tuh setelah? Akhirnya beli. Akhirnya aku tungguin aja, aku intilin terus, aku ikutin dia kemana. Akhirnya, udah deh bang, udah selesai telepon, ya udah bang, ini bayar, ini sepatunya. Aku bilang gitu. Aku nggak mau lah, aku ditransfer 3 juta, terus aku juga beli sepatu sendiri. Nggak mau lah aku. Berhasil dapet tuh. Terus makan lah tuh kita, si Kak bilang gini, inilah, dek ini aja dek makanan paling enak tau di Bandung. Aku lihat harganya mahal, dia mau nggak nih beliin lagi. Tetap nolak Kak akhirnya. Oh mungkin sama si KE-nya doang kali, kalau sama kamu. Enggak, aku minta juga tetap. Nggak dikasih sama dia sama sekali. After itu, kalau minta-minta lagi? Agak dipersulit juga sama dia. Kayak aku kadang bilang, bang, kos ade belum dibayar nih bang. Kayak dia tuh baca chat aku doang. Iya. Makanya itu, kan udah tuh aku udah tahu dia kayak gitu kan. Nah, kita pulanglah ke Bandung tuh. Dari Bandung kita pulang ke Jakarta, sorry Kak. Kita pulang ke Jakarta, terus pas banget si situ ibu kos udah bilang, "Neng, ini udah waktunya bayar kos ya." Nah, aku WA, "Bang, kosan ade ada waktunya dibayar." Dibaca doang. Aku bingung. Jadi dia nge-ghosting kamu? Ya aku nggak tahu juga ya nge-ghosting atau enggak, tapi kadang kalau dia lagi pengen dia baru ngechat aku. Kalau dia jadi harus dan aku kayak mulai risih kan sama dia, kayak gue nggak bisa terus-terusan deket kayak gini terus. Yang ada ibu kos, yang ada gue nunggak terus, yang ada gue stres, yang ada gue bingung sehari-hari gimana ya kan. Niatnya jalan ninja malah ketemunya orang yang pelit kayak gitu. Nah terus setelah itu yang nge-ghosting duluan, kamu yang pergi duluan apa dia yang pergi duluan? Aku dong jelas yang menghindar. Semenjak dia bilang, "Dek, katanya mau ke Bali, jadi nggak kita?" Dia bilang gitu. Aku bilang, "Nggak bisa, aku sibuk." Aku langsung balas kayak gitu. Rese lo kayak gitu. Aku takut juga dia papain sama dia. Akhirnya, malas gue ngedeket-deketin orang kayak gitu. Bukannya untung buat gue, malah rugi ya kan. Kamu blok dia atau enggak? Enggak aku blok. Karena kalau aku blok, ibaratnya kalau aku nanti ada permasalahan di masyarakat atau apa, aku bisa menghubungi dia mungkin dengan harga murah. Gitu kan. Lawyer ya. Betul. Oke, gitu. Luar biasa. Jadi inti dari kisah kamu nih yang bisa dibagi untuk para netizen di luar sana. Mungkin jangan seperti kayak kamu lah, dapat yang pelit lah ya. Iya. Mungkin kalau yang mau mencoba jadi lihat dulu laki-lakinya tuh pelit atau enggak, harus benar-benar dilihat juga Kak. Kalau pelit, kelihatan pelit dari awal, ya udah mending tinggalin aja langsung daripada ujung-ujungnya kita dikasih harapan yang bohongan gitu. Apalagi kan aku baru terjun di dunia yang benar-benar jahat itu menurut aku. Kenapa aku tadi bilang dunia jahat ya itu Kak. Dunia tuh jahat banget. Iya. Sekarang kamu udah berhenti? Aku udah berhenti. Aku sekarang kerja juga freelance. Kadang aku bantu-bantu
orang yang punya kos juga gitu. Dan aku kadang kayak bantu orang yang di kos itu kayak bantu jaga kosan, atau aku kayak sering minta maaf juga ke orang tua. Aku ngerasa diri aku salah banget. Aku ngerasa sama diri aku salah, aku jahat banget. Jadi anak pergi tanpa sepengetahuan orang tua, tapi orang tua aku tahu aku tinggal di Jakarta Selatan. Akhirnya aku WhatsApp dan orang tua aku juga menyadari kesalahan dia, yang ngekang aku, yang terlalu overprotective banget tuh. Kayak dia tuh bilang kayak, maafin kita juga ya yang terlalu berlebihan, kayak ngedukung kamunya. Papa tuh cuma mau kamu yang jadi yang terbaik. Emang kamu anak satu-satunya enggak kan? Aku perempuan satu-satunya. Aku perempuan semata wayang. Sisanya adik-adik aku laki semua. Aku 5 bersaudara. Jadi 1 aku anak perempuan dan aku anak pertama. Jadi seperti itu. Ya, jadi bentuk sayangnya itu malah membuat anak tidak nyaman ya. Ini Betul. juga pelajaran bagi orang tua. Jangan memaksakan kehendak anak. Betul. Walaupun kadang-kadang orang tua merasa memiliki gitu kan. Lu punya gue, jadi lu ngikut Iya. apa kata gue. Tapi kan manusia kan punya keinginan dan punya kebutuhan yang beda, punya pemikiran yang berbeda Betul. juga karena dia manusia juga walaupun seorang anak. Iya betul Kak. Itu pelajaran bagi pada orang tua. Betul. Semakin dikekang tuh anak malah semakin berontak. Malah ujung-ujungnya seperti aku. Jadi nggak tahu pergaulan yang baiknya mana, yang buruknya mana. Jadi aku salah Jadi kena ngambil mental jalan. ya? Iya. Aku emang sering ke psikiater sekarang ini. Aku ke psikiater di RS daerah Jakarta Selatan. Gejalanya apa maksudnya yang bikin Gejalanya pertama aku kena panic attack, terus aku bipolar. Terus aku juga ada apa sih ya namanya stres, aku stres yang tinggi kayak gitu. Kayak emosional aku tuh kalau misalnya dapat kabar apapun itu yang benar-benar parah down, itu bisa kena serangan jantung kalau benar-benar aku nggak langsung ditanganin. Jadi gitu, bahkan bisa koma berhari-hari. Oke, ini jadi penting ya. Artinya buat para orang tua, mungkin keinginan teman-teman kalian semua orang tua harapan terlalu tinggi, menaruh harapan terlalu tinggi kepada si anak sehingga mendown kena mental anak dan itu akan efeknya trauma berkepanjangan. Itu tidak baik gitu. Betul, ya. Jadi stop para orang tua untuk memaksakan kehendak kalian. Akhirnya kan harus menjalani terapi ya. Iya, aku sebulan 2 kali. Kalau nggak minum obat, aku bahkan bisa kambuh lagi gitu kan. Dan itu kita sedih banget dengarnya kalau ada yang harusnya nggak seperti itu, harusnya kamu bisa menjalani hidup dengan enjoy, menikmati. Kita kan hidup ini sebenarnya enak, tinggal kita bagaimana perspektif kita. Betul. Semoga kamu cepat pulih ya, Amin. bisa menikmati hidup, enjoy dan relax. Iya, pastinya Kak. Harus happy gitu Betul, kan. Hidup itu pastinya. harus happy, sehat-sehat dan bahagia terus.